Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Karena itu kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nanti doa pembukaan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Ras. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Hidupku ku sembah, bersyukur, haleluya, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Haleluya, glory. Selama hidupku ku sembahkan. Mari kita satukan doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pagi hari ini kami bisa melayani-Mu Bapa dengan sukacita Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, bahwa pagi hari ini Bapa, anak-anak-Mu Bapa rindu Bapa mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami baru saja memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, dengan saatnya Bapa Kau berkati Bapa Pendeta Robin Bapa, yang Kau akan pakai Bapa untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkatilah semua Bapa di karena Zoom ini Bapa, dan kami yakin Bapa Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kau akan dengar Bapa anak-anak-Mu Bapa yang berdoa semua Bapa dengan sukacita Bapa. Kau berkatilah Bapa kebaktian pagi hari ini Bapa, dalam nama-Mu saja Bapa, dalam nama Yesus Kristus Bapa. Melalui Zoom juga Bapa ini. Kau yakin, kami yakin Bapa tidak ada kekurangan Bapa satupun Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa, kami bisa kebakti karena kami rindu Bapa untuk mendengarkan suara-Mu Bapa, karena firman-Mu adalah ya dan amin Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hanya dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat hambanya. Dan kita akan lanjutkan pujian kita. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dan kita lanjutkan Ku masuki gerbangnya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup.
Haleluya, dia naik Roh Kudus. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sekat. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersungguh, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka padamu. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersungguh, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebabnya katakan dia girakanku, yang girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Bersuka sebab dia girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia, ku bersuka sebab dia. Haleluya, oh, ku bersuka sebab dia girakanku. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Dia memberikan kesukaan, kegirangan di dalam hati kita. Maka pujian yang sering kita nyanyikan bahwa kesukaan dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dan biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan dan sekaligus kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu,
menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita nyanyikan Tuhan. Tuhan, ku menyenangkanmu. Amin. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini. Glory, jadi berkenan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emasku, Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, olehnya kami duduk di bawah kaki-Mu pada hari ini. Di dalam ibadah Jum ini ya Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam setiap ibadah kami. Engkau sudah berfirman, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir dan memberkati kami. Sungguh itu nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan hari ini, dari sekian banyak ya Tuhan yang kami lakukan di dalam aktivitas kami, biarlah hati kami haus dan hati kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya pada hari ini, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi Awandatu, yang akan melayani kami pada hari ini. Hamba-Mu Engkau sudah siapkan setiap kalimat dan perkataan, dan itu berasal daripada Tuhan, dan firman itu sungguh memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, dan memberikan kemenangan bagi kami. Dan biarlah hari ini kami semua siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hormat dan pujian kami kembalikan bagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Revi Awandatu. Waktu dan selanjutnya kami berikan. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara. Senang sekali bisa ada di hadapan saudara pada pagi hari ini. Walaupun saya tadi sempat bingung siapa yang akan khotbah, karena yang pertama kali buka doa bilang Pendeta Ruben Wayongkere ya. Tapi terus Pak Roy bilang dalam doanya saya. Semoga kesalahpahaman ini tidak membuat kita terganggu, karena tetap fokus kita mau kepada firman Tuhan. Saudara yang kekasih,
Saya senang mendengar saudara semua tetap ada dalam lindungan Tuhan, dalam berbagai macam kondisi yang kita alami. Mungkin ada orang yang saat ini sehat, tapi juga ada orang yang sedang tidak sehat, tapi kita semua percaya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua. Baik, mari kita buka, saudara, pada Nats bulan ini yang ada di Amsal 23 ayat 18. Semoga jelas suara saya karena saya baru pakai alat yang tidak pernah saya pakai sebelumnya. Oke, bunyinya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saudara, sebelum kita baca lebih lanjut, ayat 18 ini adalah satu kesatuan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 17. Jadi untuk lebih kita memahami, kita harus baca secara lengkap dari ayat yang ke-17. Bunyinya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Baru ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Boleh kita baca dalam bahasa Inggris sebentar. Dari ayat 17. Let not thine heart envy sinners. Jangan biarkan hatimu iri kepada orang yang berdosa. But jadilah engkau di dalam takut akan Tuhan sepanjang hari. Nah, ayat 18-nya yang berbeda. For surely there is an end. Karena pasti akan ada akhirnya. Dan harapanmu tidak akan dipotong. Baik, kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ada 4 hal dalam 2 ayat yang ditulis di sini. Yang pertama adalah jangan iri hati kepada orang yang berdosa. Yang kedua, takut akan Tuhan senantiasa. Yang ketiga, karena masa depan sungguh ada. Atau kalau dalam bahasa Inggris, karena akhir itu ada. Atau karena akhirat itu ada dalam bahasa Ibrani aslinya. Itu ditulis menggunakan kata akhirat, akhirat. Dan yang keempat, harapanmu tidak akan hilang. Kita coba bahas satu persatu secara cepat. Pertama, penulis Amsal bilang jangan iri hati. Kenapa sampai harus ditulis jangan iri hati kepada orang yang berdosa? Nah, kalau saudara perhatikan Amsal 23 ini dimulai dari Amsal 22 ayat 17 sampai Amsal 24 ayat 30 ayat Amsal 24 itu merupakan sekumpulan Amsal-Amsal yang dipilih oleh Salomo. Dan dalam surat ini khususnya ada 3 kali ditulis jangan iri kepada orang. Pertama, disebut janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa yang tadi kita baca pada ayat 17. Tapi di Amsal 24, saudara tidak perlu buka, biar saya saja yang bacakan. Amsal 24 ayat 1, jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Dan satu lagi, Amsal 24 ayat 19, jangan iri kepada orang fasik.
3 kali penulis Amsal bilang jangan iri kepada 3 macam orang yang berbeda. Yaitu kepada orang yang berdosa, kepada orang jahat, dan kepada orang fasik. Penulis Amsal bilang jangan iri kepada 3 jenis orang ini. Dan kalau kita perhatikan iri itu apa? Iri itu semacam ada harapan kita memiliki atau menjalani sesuatu yang orang lain punya atau sesuatu hidup yang orang lain jalani. Kita ingin memiliki hidup mereka. Kita ingin menjalani jalan hidup mereka. Kita ingin punya apa yang mereka punya. Kita ingin melakukan dengan cara seperti mereka melakukannya. Saudara yang kekasih, waktu saya masih muda dengan adik saya, Helga, kalau kami bicara dengan orang lain, wah enak ya jadi anak pendeta. Kita berdua selalu saling tatap-tatapan dan belum tahu dia. Karena sesungguhnya buat saya pribadi saat saya masih muda, banyak hal yang saya ingin perbuat. Tapi tidak bisa. Karena apa? Karena saya anak pendeta. Saya anak hamba Tuhan. Dan bukan hamba Tuhan biasa saja. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Luar daripada biasa. Saya iri kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena mereka rambutnya boleh panjang. Saya tidak boleh panjang. Saya iri kepada lelaki-lelaki lain yang punya tato. Kenapa? Karena saya pengen punya tato. Tapi saya tidak boleh ditato. Saya ingin dianting kuping, dianting. Menurut saya keren waktu itu. Tapi saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya anak pendeta. Saya anak hamba Tuhan, saya orang Kristen. Penulis Amsal kalau sampai dalam 2 pasal dia menulis berulang-ulang mengenai satu hal yang sama. Jangan iri. Berarti memang ada satu pesan yang penting penulis Amsal ingin sampaikan. Dia bilang jangan iri kepada orang jahat, iri kepada orang berdosa, iri kepada orang fasik. Ini 3 ini siapa? Kalau kita mau sederhanakan, orang berdosa, orang fasik, orang jahat adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan atas hidup mereka. Dan kita lihat hidup mereka. Kadang kita sebagai pedagang atau pengusaha, kita bisa kesel gitu. Kenapa proyek ini jatuh sama mereka? Oh, karena mereka bisa kasih komisi lebih besar. Karena pengusaha itu boleh entertain si pejabat itu. Sedangkan kita orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menyuap. Jadi sering kali kita kalah dalam banyak hal yang ekonomi maupun di sekolah-sekolah lain. Orang lain didahulukan diterima di sekolah negeri. Kenapa? Karena mereka bukan Kristen. Orang-orang non-Kristen didahulukan. Sehingga ada keinginan kita memiliki hidup seperti mereka. Tapi penulis Amsal bilang di yang bagian kedua, bahwa jangan iri kepada mereka, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kenapa, saudara? Dia bilang jangan hatimu iri kepada orang yang berdosa. Tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kalau dalam bahasa Inggris New King James Version, but be zealous for the fear of the Lord all day. Tekun kepada takut akan Tuhan. Saat kita iri kepada orang, apalagi orang yang berdosa, hidup kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang apa kita inginkan dari mereka. Tapi kita tidak bisa. Yang kita mau, tapi kita tidak boleh. Menyebabkan
Hidup kita penuh dengan hidup satu yang penuh dengan komplain. Tidak ada rasa syukur. Selalu kurang apa yang Tuhan beri. Tidak pernah cukup hidup ini. Kenapa? Karena kita iri kepada orang-orang itu. Orang jahat, orang berdosa, orang fasik. Mereka tidak ada aturan. Kalau sudah ingat dalam masa hakim-hakim, semua orang berbuat menurut keinginannya masing-masing. Orang berdosa, orang fasik, orang jahat, itu orang-orang yang tidak dikontrol keinginannya oleh sesuatu yang lebih tinggi seperti Tuhan. Keinginan mereka, cara hidup mereka, gaya hidup mereka adalah apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan saat kita orang Kristen melihat itu, maka akan terjadi pertentangan. Kita akan lebih fokus kepada hidup orang. Bukan fokus kepada hidup kita yang sudah Tuhan tebus dan pelihara sampai hari ini. Tapi dia bilang penulis Amsal, tekun, takut kepada Tuhan senantiasa sepanjang hari. Sepanjang hari apa maksudnya? Sepanjang hari, setiap saat. Ada satu ayat yang berkata di dalam Mazmur 37 ayat 16. Coba kita buka sebentar. Mazmur 37 ayat 16. Oke. Mazmur 37 ayat 16. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Saudara perhatikan, dia tulis lebih baik sedikit, tapi ada di orang benar. Kalau itu Mazmur 37 ayat 16 itu dibaca dalam bahasa Inggrisnya. A little that a righteous man hath. Yang kecil apa yang orang benar punya. Lebih baik daripada kekayaan dari orang jahat. Nah, balik lagi kepada firman Tuhan. Dia bilang apa yang dimiliki oleh orang benar jauh lebih penting daripada apa yang dimiliki oleh orang jahat, orang berdosa, orang fasik. Walaupun orang fasik itu kaya, walaupun orang berdosa itu jauh lebih makmur, walaupun orang jahat itu jauh lebih berkuasa. Tapi kita orang benar, walaupunnya sedikit, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kuncinya bukan dari siapa yang memilikinya, tapi apa yang dimilikinya. Kalau kita orang benar, orang yang sudah percaya, yang ditebus oleh Tuhan, kita tahu berkat kita didatangkan oleh Tuhan. Semua yang kita miliki diberikan dari Tuhan. Oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mau jaga hidup kita dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Dia. Kita mau takut akan Tuhan. Orang yang iri kepada orang yang fasik, jahat, maupun berdosa, habis waktunya kepada hal-hal apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan habis dengan penuh syukur bahwa Tuhan sudah pelihara sampai sekarang. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua apapun yang terjadi sampai sekarang, baik atau buruk sekalipun yang kita sedang alami, itu Tuhan izinkan. Tuhan tahu.
Tuhan tetap sertai. Kita tahu dia tidak akan meninggalkan kita, ya dan amin. Kita tahu dia setia, ya dan amin. Oleh karena itu Amsal bilang, jangan fokus sama itu. Jangan iri sama yang mereka punya. Kita boleh lihat mereka senang, hidupnya seperti gemuk, tidak pernah susah. Tapi dalam Ayub berkata, sebetulnya masa mereka singkat. Ada waktunya. Baru kita masuk ke ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. For surely there is a hereafter. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, karena akan ada akhirnya. Karena akan ada akhirnya. For surely there is an end. Ada ujungnya. Semua yang ada di dunia ini itu tidak akan ada selamanya. Mereka tidak akan selamanya orang fasik, orang jahat, orang yang curang, yang kita iri itu. Kenapa mereka bisa begitu? Itu nggak akan selamanya, ada akhirnya. Dan kesusahan-kesusahan kita juga tidak akan selamanya, ada akhirnya. Karena ada ayat berkata, tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah oleh Tuhan. Bisa goyah? Bisa. Tapi tidak selamanya Tuhan biarkan kita goyah. Mungkin kadang iman kita boleh goyah. Mungkin kadang percaya kita terhadap Tuhan boleh sedikit berkurang. Tapi tidak selamanya Tuhan biarkan orang benar itu goyah. Pada firman Tuhan yang bicara yang lain, orang benar bisa jatuh 7 kali. Tapi dia akan bangkit lagi. Tapi orang fasik akan jatuh dan terbuang. Saudara, ada juga tangan Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar jatuh sampai tergeletak. Dia akan menopang kita. Saudara yang baik, jangan takut dengan apa yang sedang terjadi. Jangan juga takut dengan apa yang akan terjadi. Karena segala sesuatu ada akhirnya. Ada akhirnya untuk siapa? Untuk kita semua sebetulnya. Untuk orang fasik akhirnya jelas mereka akan kemana. Tapi untuk orang kita yang punya, beriman, ada dalam Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, akhir untuk kita juga ada apa? Yaitu hidup yang kekal, hidup bersama Tuhan Allah Bapa. Yesus di mana? Di surga yang mulia, di Yerusalem yang baru. Itu akhir untuk kita. Jadi diingatkan bahwa jangan iri, jangan lihat itu orang-orang iri, fasik, orang jahat. Jangan pengen apa yang mereka mau, apa yang mereka lakukan. Karena itu hanya sementara. Itu semua akan berakhir. Karena akhirat itu ada. Itu kata asli yang dipakai dalam Amsal 23 ayat 18. For surely there is a hereafter. Ada akhirnya, ada akhiratnya. Dan semua kita akan diminta pertanggungjawaban. Tapi untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan kecewakan. Dia akan bangkitkan kita, menjemput kita di awan-awan untuk memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan setelah itu ada kebangkitan kedua untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak menerima Tuhan, akan mengalami penghakiman, penghukuman di api neraka yang kekal. Dan kalau saudara selanjutnya yang ditulis tadi, dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan dalam Kristus bukan sesuatu yang mudah. Tuhan bilang kamu akan disiksa, kamu akan dikejar, malah kamu akan dibunuh oleh karena namaku. Walaupun mungkin itu kata tidak selalu harus dibunuh dalam pengertian fisik. Tapi maksudnya hidup kekristenan adalah hidup yang keras.
Saya harus ngomong. Bukan hidup yang mudah. Tapi payoff-nya, reward-nya, apa yang akan kita terima jauh lebih besar daripada segala kesengsaraan, kesusahan yang kita alami selama ini. Kenapa? Karena ingat, akhir itu ada, akhirat itu ada, surga itu ada buat kita semua. Surga itu ada buat saudara dan saya. Orang-orang yang mau tetap setia, teguh, tetap ada dalam Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sesuatu yang menjadi hidupnya. Kalau dalam bahasa Inggris, masa depan akan ada. Dalam bahasa Indonesia, harapanmu tidak akan hilang. Bahasa Inggris, and your hope will not be cut off. Dalam Mazmur Musa ditulis bahwa orang fasik akan diputus, akan dipotong seperti rumput yang tidak berguna pada akhir. Tapi untuk kita, untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, bulu yang patah terkulai saja tidak akan dia patah. Lampu yang pudar nyalanya pun dia tidak akan padamkan. Karena apa? Karena Yesus kita, Yesus yang setia dengan janjinya, ya dan amin. Kalau dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan, berarti dia akan melakukannya. Ya dan saudara yang kekasih, demikianlah renungan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa saya ulang 2 ayat ini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada. Karena akhir itu ada. Segala sesuatu akan berakhir. Tidak akan selamanya kita susah. Dan harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan diputus oleh Tuhan. Untuk ayat yang terakhir, coba tolong tampilkan Amsal 14 ayat 32. Amsal 14 ayat 32. Dalam bahasa Indonesia dibaca, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Dengan kata lain, orang fasik, orang berdosa, orang jahat jatuh karena apa yang mereka perbuat. Makanya penulis Amsal tadi di pasal selanjutnya bilang, jangan iri. Karena mereka akan dirobohkan. Karena mereka akan jatuh atas apa yang mereka perbuat. Tapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Saya jauh lebih suka terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Perhatikan saudara. The wicked, orang jahat, akan terbuang jauh di dalam kejahatannya. Tapi orang benar, dia punya harapan di dalam kematiannya. Yaitu kita mati di dalam Kristus dan kita akan bangkit bersama dengan dia di akhir zaman nanti. Haleluya. Terima kasih saudara. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa, Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Seberapa banyak yang sudah mendengar. Biar Engkau Bapa yang memiliki hidup ini, Engkau yang maha kuasa mengatur hidup kami. Boleh beri kami hati yang baik, tanah yang baik. Agar benih firman yang tadi kami dengar. Boleh hidup, boleh bertumbuh. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak menjadi orang fasik, berdosa, atau orang jahat. Karena kami percaya segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Tapi firman-Mu tinggal tetap. Dan itu yang kami pegang. Janji-Mu akan selalu ada di dalam hidup kami. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat pertolongan pada saat itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Haleluya.
tentu pada pagi ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini kita akan ingat terus. Dan Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Dan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Revi yang sudah melayani doa kami. Tuhan tetap memakai di hari-hari yang akan datang bersama dengan keluarga. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman. Pengumuman ini akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Waktu selanjutnya kami berikan. Terima kasih Bapak Roy. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan, tanggal 18 April, kita masih bertemu dalam doa beson jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah via Zoom jam 9. Selanjutnya, untuk jemaat yang ingin didoakan atau yang ingin memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan ibadah. Selanjutnya untuk sekolah minggu, itu hari ini ada ibadah via online melalui YouTube jam 9.15. Untuk informasi dan linknya bisa menghubungi Ibu Heni dan Ibu Sandy. Hari ini temanya masih tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9 yang dikasihi Tuhan, PDAMS juga mengadakan ibadah usia tunas yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan tanggal 16 April itu ada ibadah kembali. Informasi invitation-nya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary. Dan juga untuk dewasa muda, setiap minggu kita juga melakukan ibadah via Zoom. Itu banyak sharing yang kita bagikan bagi kaum-kaum muda. Itu dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk hari Sabtu tanggal 17 April, kita juga masih bertemu dalam ibadah jam 7:30 malam. Untuk informasi atau linknya dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya untuk jemaat PDAMS, kami juga tetap menghimbau untuk kita berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia agar tetap dilindungi, dan juga untuk gereja-gereja di Indonesia yang masih sebagian melakukan ibadah melalui online, belum bisa melalui tatap muka. Kemudian juga pandemi COVID-19 untuk masa vaksinnya sehingga berjalan dengan baik, dan juga untuk Sekolah Alkitab Cianjur, baik seluruh yang terlibat, baik guru, murid-murid dapat perlindungan dari Tuhan, dan juga terakhir untuk PDAMS, kita doakan dengan waktu yang tidak akan lama lagi, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah melalui offline. Dan juga untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera pada layar masing-masing. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Roy. Tibalah saatnya kita akan akhiri ibadah Jum kita pada saat ini. Kita akan nyanyikan pujian kemuliaan hanya bagimu, doa penutup dan doa berkat yang disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Melani Awandato. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha di tempat maha tinggi.
karena Engkau yang layak Tuhan menerima semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus kalau firman-Mu sudah mengingatkan kami kembali bahwa segala sesuatu yang dari dunia ini akan berlalu, tidak selamanya ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau menjanjikan hal-hal yang pasti ya Tuhan Yesus, dan hanya kasih-Mu Tuhan Yesus yang tidak akan berlalu, yang membuat hidup kami mempunyai harapan ya Tuhan, harapan akan hari esok, bahwa karena esok ya Tuhan, karena Engkau hidup, hari esok boleh menjadi bagian dari kami. Terima kasih kepadamu Tuhan, terima kasih. Maha besar Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami tinggikan. Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami yang pagi hari ini bisa mengikuti Zoom. Terima kasih Tuhan, berkati mereka ya Tuhan Yesus dengan segala berkat yang khusus dari Engkau. Kalau mereka sudah memberikan waktunya untuk Engkau Tuhan, kami percaya Engkau juga Tuhan akan mengutamakan Engkau dalam segala hal yang mereka butuhkan. Baik jasmani, amat terlebih rohaninya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan Yesus kami akan berpisah. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, anugerah Allah Bapa yang beserta dengan kami senantiasa, kasih dari Yesus anak-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, dan persatuan di dalam Roh Kudus-Mu yang selalu mengikat kami menjadi satu ya Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.